Shalom, Horas Madihamuna Damang Dainang Seksi Lansia. Saya senang dan bersyukur bisa kembali berjumpa dan bersekutu dalam firman Tuhan. Saya selalu berdoa dan berharap Amang Inang Seksi Lansia semuanya di dalam perlindungan Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan, sehingga semuanya sehat dan penuh sukacita. Marilah kita awali ibadah PA kita, Jumuluh Hitamarede, Sian Bukuede nomor 210 ayat sada. Oh Tuhan, nama Rasiroha Nasutardudul mai Torop doha laksi pardosa Narap mamuji Dibain basam nagodangi Marhite-hite Yesusi. Kita berdoa. Damai sejahtera Bapa yang melampaui segala akal budi manusia, itulah kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Dihamuna, amanami, inanami Seksi Lansia dan juga saudara-saudaraku yang mengikuti PA ini. Bahan PA untuk kita hari ini Selasa tanggal 3 Agustus 2021 ditetapkan dari Injil Lukas pasal yang ke-7 ayat 41 sampai ayat 50. Saya akan bacakan demikian. Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini, sehingga ia dapat mengampuni dosa? Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Supaya kita bisa mengerti secara utuh cerita ini, ada baiknya kita ceritakan mulai dari ayat 36. Jadi ayat yang saya bacakan ini adalah cerita tentang seorang Farisi bernama Simon mengundang Yesus makan ke rumahnya. Dan Yesus pun menyanggupi. Dia datang ke rumah Simon orang Farisi itu untuk makan. Dan seperti biasanya, kemana Yesus pergi, orang di sekitarnya akan ramai datang berduyun-duyun untuk melihat
seperti apa dan untuk mendengarkan pengajaran-pengajaran Yesus. Dan ada seorang perempuan berdosa yang masuk ke dalam kerumunan itu di rumah Simon orang Farisi itu. Orang sekota itu sudah mengenal dan mencap perempuan ini perempuan berdosa. Dan dia masuk ke dalam rumah Simon orang Farisi itu. Dia tidak hanya masuk, tapi langsung dekat dengan Yesus. Dan begitu mendekat, dia langsung menangis sejadi-jadinya dan air matanya tumpah di kaki Yesus. Tidak berhenti sampai di situ. Dia melap kaki Yesus dengan rambut. Dan setelah kaki Yesus dibersihkan, dia pun mengambil buli-buli berisi minyak wangi dan meminyaki kaki Tuhan Yesus. Melihat itu Simon, tuan rumah, orang Farisi itu, dalam hatinya bertanya, "Loh, kenapa Yesus tidak melarang perempuan berdosa ini? Harusnya Yesus melarang dia. Pasti Yesus tahu dia ini perempuan berdosa." Walaupun itu tidak diucapkan, tapi Yesus tahu apa yang ada dalam hati Simon. Yesus tahu apa yang ada dalam pikiran Simon, orang Farisi itu. Lalu Yesus memanggil, "Simon, aku mau bicara." Lalu Simon berkata, "Bicaralah guru." Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang berhutang. Yang satu berhutang 500 dinar, yang satu berhutang 5 dinar. Dan mereka sama-sama tidak sanggup membayar, sama-sama tidak mampu untuk membayar. Lalu Tuhan itu mengatakan, "Sudahlah, gak usah dibayar, dilunaskan saja hutang kalian." Dua-duanya dibebaskan, tidak lagi punya hutang. Lalu pertanyaannya, siapa yang paling mengasihi yang membebaskan itu? Simon menjawab, "Iya, yang paling banyak hutangnya." "Benar pendapatmu itu," kata Tuhan Yesus. Maksudnya apa? Damang Dainang dan juga saudara-saudaraku yang mengikuti PA ini, Tuhan Yesus sedang mengucapkan sebuah perumpamaan, tapi sekaligus pembelajaran bahwa orang yang berhutang itu adalah mengibaratkan semua orang, manusia adalah berdosa. Dosa itu adalah hutang. Apakah dosa kecil, dosa besar, dosa sedikit, atau dosa banyak, tapi semua manusia tidak ada yang tidak berdosa. Dan itu hutang kepada Allah harus dibayar. Dan dosa tidak mungkin dibayar, dosa tidak bisa dilunasi, dosa tidak bisa dicicil, dosa tidak bisa dihapus. Itu harus dihukum. Dosa harus dihukum, tidak bisa dilunasi, tidak bisa dicicil. Dan tidak sanggup manusia untuk membayar, melunasi, atau menghapus dosanya. Tetapi Allah melalui Yesus Kristus di kayu salib telah mengampuni dan menghapus segala dosa manusia yang percaya kepadanya. Itulah yang diumpamakan oleh Tuhan Yesus. Jadi, siapa yang paling mengasihi Tuhan? Hamuna, Damang Dainang, dan juga saudara-saudaraku, disinilah Tuhan Yesus memberi pengajaran yang sangat penting bahwa tugas utama orang percaya, panggilan Tuhan dari sejak dulu adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Jadi harus dari seluruh kemampuan untuk mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan. Itulah yang dilakukan oleh seorang perempuan berdosa ini. Perempuan berdosa. Dia datang. Masuk ke rumah Simon orang Farisi itu. Apa yang dia lakukan? Kenapa dia datang? Pasti di dalam hati, di dalam pikiran perempuan berdosa ini, Yesus itu adalah Tuhan. Yesus itu adalah Allah. Yesus itu adalah juru selamat.
Itulah yang mendorong dia. Ada iman, ada kepercayaan, ada keyakinan dalam dirinya. Dan imannya itulah mendorong dia untuk datang ke rumah Simon orang Farisi itu. Dia tidak hanya datang, begitu dia sampai, dia merasa tidak berharga. Dia merasa orang yang sangat banyak dosanya. Lalu dia menyesal. Dia menangis. Dia menumpahkan air matanya. Itu yang dilakukan perempuan berdosa ini. Menyesali dosa-dosanya. Tangisan itu menunjukkan dia menyesal. Merasa bersalah. Tidak berhenti di situ. Air matanya sudah membasahi kaki Yesus. Lalu dia menyeka kaki itu dengan rambut. Rambut itu tempatnya di atas dan pasti dijaga kebersihan dan keindahannya. Sedangkan kaki itu sangat dekat dengan debu dan kekotoran. Lalu yang paling tinggi di dalam perempuan rambutnya dan yang paling bersih, itulah yang melap kaki Yesus yang berdebu dan kotor. Itu menunjukkan kerendahan hati dan kerendahan diri. Perempuan berdosa ini merasa tidak berharga, maka yang paling berharga dari dirinya lah yang menyeka kaki Tuhan Yesus. Setelah bersih, tidak berhenti di situ. Dia sudah membawa persembahan minyak di dalam buli-buli dan meminyaki kaki Yesus. Itu yang dilakukan perempuan ini. Itulah menunjukkan dia mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh harus ada bukti. Dia datang, dia menyesali dosa, dia merendahkan hati, dan dia memberi persembahan. Maka apa yang didapat? Tuhan Yesus mengatakan, dosamu sudah diampuni. Dan orang-orang di sana kaget. Loh, siapakah ia ini? Sampai ia bisa mengampuni dosa. Artinya apa? Artinya Simon orang Farisi yang mengetahui agama, yang mengetahui semua kitab, yang berpengaruh, yang selalu melakukan ibadah, yang saleh, dermawan, tidak meyakini, tidak mempercayai dan tidak mengimani Tuhan Yesus. Orang-orang di situ dan Simon hanya mengetahui dan mempercayai Yesus itu guru, Yesus itu nabi, Yesus itu orang baik, Yesus itu hebat dan bisa melakukan mujizat. Hanya itu. Mereka tidak mengimani, tidak meyakini Yesus itu Tuhan, Yesus itu juru selamat. Mereka tidak sampai di sana. Sedangkan perempuan ini, dia sudah mengimani Yesus itu adalah Tuhan, Yesus itu Allah, Yesus itu juru selamat. Dan keyakinannya itulah mendorong dia untuk datang, menyesali segala dosanya. Dia tidak berkata-kata, dia tidak berdoa, tapi menunjukkan kasihnya. Dia mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itu yang dilakukan oleh perempuan ini. Hamuna Damang Dainang dan juga saudara-saudaraku, saya akan menyebutkan judul atau tema dari PA kita ini, kasih Yesus memulihkan segala dosa. Kasih Yesus sanggup memulihkan segala dosa. Saya tidak tahu kenapa perempuan ini dicap perempuan berdosa. Tapi bagi Yesus tidak ada alasan untuk tidak memulihkan. Karena dia telah mengasihi Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Hamuna, Damang Dainang dan juga saudara-saudaraku yang mengikuti PA ini, berbeda dengan Simon orang Farisi ini. Apakah dia berbuat baik? Iya, dia berbuat baik. Dia mengundang Tuhan Yesus ke rumahnya. Itu tidak biasa. Seorang Farisi mengundang Tuhan Yesus. Dia baik. Dan tidak hanya itu, dia memberi makan. Oh, ini rame orang, berarti dia itu seorang dermawan. Tapi kebaikannya tidak akan menyelamatkan.
Karena di ayat 50 Tuhan Yesus mengatakan, imanmu telah menyelamatkanmu, pulanglah dengan selamat. Hanya iman yang bisa menyelamatkan. Iman kepada Tuhan Yesus. Dan hanya beriman saja tanpa mengasihi Tuhan Yesus itu tidak benar. Inilah yang menjadi pesan kepada kita semua yang mengikuti PA hari ini. Mari kita tunjukkan iman kita dengan mengasihi Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Mengasihi Tuhan Yesus pertama-tama menyesali, mengakui, minta pengampunan dosa dengan sungguh-sungguh. Kalau perempuan ini dengan berurai air mata. Setelah itu merendahkan hati dan diri di hadapan Yesus. Merasa tidak berharga dan tidak layak. Lalu memberi persembahan. Karena didorong rasa kasih kepada Yesus. Hamuna damang dainang. Saya tidak tahu bagaimana keadaan kita sekarang, di tempat di mana, atau mungkin ada isolasi mandiri. Tapi firman Tuhan hari ini mengatakan bahwa bagi Yesus tidak ada yang sulit. Dia bisa memulihkan, dia bisa memperbaiki apapun. Dosa, pelanggaran, kegagalan tidak menghalangi Tuhan Yesus untuk memulihkan kita. Kita harus datang kepadanya. Saya tidak bisa bayangkan perempuan berdosa ini tidak mudah masuk ke rumah Farisi. Pasti banyak tantangan, banyak halangan, banyak yang menolak. Dia perempuan berdosa. Mungkin satpam Simon ini akan menolak dia. Atau mungkin orang banyak akan berbisik-bisik. Ngapain perempuan berdosa masuk ke sini? Tapi semua tantangan dan halangan itu didobrak oleh perempuan ini. Karena apa? Karena imannya mendorong dia. Dia meyakini Yesus mampu memulihkannya. Maka semua tantangan itu dihadapi dan dimenangkan, diatasi olehnya. Mungkin kita juga orang beriman kepada Yesus sering ada tantangan, ada hambatan. Mungkin saja karena kesibukan atau malas atau mungkin karena penyakit. Sehingga kita tidak bisa mengikuti PA, tidak bisa ikut ibadah live streaming dan lain-lain. Tantangan, hambatan itu selalu ada. Tapi nats kita menunjukkan perempuan berdosa ini mengatasi segala tantangan, apapun itu, rasa malu. Dia orang berdosa dikenal, tapi datang ke tempat kerumunan pasti rasa malu, dipikul. Tapi imannya telah mendorong dia, karena hanya Yesus yang bisa memulihkan. Itulah juga yang harus kita lakukan sebagai orang beriman. Apapun tantangan, apakah kesibukan, apakah karena malas atau sakit penyakit yang sedang menghinggapi kita, sisihkan. Kita harus datang kepada Yesus, mencurahkan segala isi hati kita, merendahkan diri dan merendahkan hati, dan memberikan pujian dan persembahan kepadanya. Maka dia akan mengampuni dosa kita, memulihkan kita. Yang paling berbahaya dalam kehidupan adalah ketika orang tidak merasa berdosa. Seperti Simon ini. Simon orang Farisi merasa tidak berdosa atau mungkin merasa dosanya kecil. Saya kan biasa berdoa, saya kan selalu beribadah, saya kan selalu mengajar, saya kan selalu berkhotbah, saya kan dermawan, saya kan selalu melakukan yang baik. Mungkin inilah yang ada dalam otak Simon orang Farisi ini, sehingga dia tidak merasa perlu untuk mengasihi Yesus, tidak perlu untuk mempercayai dan mengimani Tuhan Yesus. Dan disinilah pertanyaan Tuhan Yesus. Ada yang berhutang besar, ada yang berhutang kecil. Yang berhutang kecil itu yang menjadi persoalan. Amuna damang denang dan juga saudara-saudaraku, marilah hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan, tidak ada pemulihan kecuali dalam Yesus Kristus. Kasih Yesus sanggup memulihkan apapun. Dosa sebesar apapun tidak menghalangi Yesus untuk memulihkan kita. Persoalan seberat apapun
tidak masalah bagi Yesus untuk memulihkan kita. Sakit penyakit yang kita hadapi, atau persoalan ekonomi yang sedang kita hadapi, atau mungkin persoalan keluarga. Tidak ada yang terlalu berat bagi Tuhan Yesus. Mari datang kepadanya, curahkan kepadanya, merendahkan diri di hadapannya, maka Dia akan memulihkan kita. Kasih Yesus memulihkan segala dosa. Datang kepadanya, maka Dia menyisihkan dosa kita. Begitu dosa kita disisihkan, kita akan dipulihkan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas firman-Mu. Kami belajar banyak dari seorang perempuan berdosa yang datang kepada Tuhan Yesus dengan imannya. Iman itu mendorong dia untuk melewati setiap tantangan. Iman itu yang membawa dia untuk mencurahkan segala penyesalan dengan tangisan. Iman itu yang mendorong dia untuk merendahkan diri sebab dia merasa tidak berharga. Dan itulah yang membuat Yesus menyisihkan segala dosanya, mengampuni dan memulihkan dia di tengah-tengah kerumunan orang banyak. Terima kasih atas firman-Mu. Kiranya kami seperti perempuan berdosa ini, Tuhan pulihkan. Engkau tahu dan Engkau melihat bagaimana keadaan bumi ini. Banyak di antara kami yang ketakutan, cemas, khawatir. Bahkan banyak sudah yang terpapar dan sudah banyak korban. Tolong pulihkan kami Tuhan. Kasih-Mu tidak terbatas. Kasih-Mu sangat sempurna untuk memulihkan kami dan dunia ini. Kami berdoa buat orang-orang yang Kau kasihi, orang-orang yang sudah Tuhan beri umur panjang, seksi lansia. Doa-doa mereka Tuhan dengarkan, kabulkan. Yang mendoakan keluarganya, mendoakan gerejanya, dan mendoakan bangsanya, dengarkan Tuhan. Berikan mereka umur panjang. Beri mereka hati yang selalu mengasihi Tuhan. Dan bila mana di antara mereka ada yang sakit, Tuhan yang pulihkan. Dan jika ada yang berduka, firman-Mu selalu hidup untuk menguatkan mereka. Kami serahkan semua seksi lansia, Tuhan yang lindungi, Tuhan yang pelihara. Kasih-Mu akan selalu menaungi mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Ampunilah segala dosa kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan kita, Tedehon Bukede nomor 417 ayat sada. Rade situ haluan, nanai takupon muatan. Rade nang diho hatuan, si halasonon mutoton. Bernit do di tao Tuhanmu, pasai hondo sang sasude. Tumpunang paujati bana, say jakon pakokop nai. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Yesus Kristus, damai sejahtera Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, horas madihita saluhutna. Tuhan Yesus memberkati.